diskusi tentang tujuan bidang pemasaran, struktur, perilaku organisasi. Proses manajemen pemasaran dari menganalisis pemasaran, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merencanakan program pemasaran, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi usaha pemasaran. Analisis pasar yaitu produk yang menilai melalui proses penjualan dan prestasi produk, kesetiaan pelanggan yang terbentuk. Selain itu, perlu juga diperhatikan faktor-faktor yang melekat pada produk yang menjadikan konsumen tetap mengembangkannya. Segmentasi pasar adalah pelayanan serta pemenuhan akan kebutuhan pelanggan yang didapatkan dari si pemasar, agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Segmentasi yang dimaksud di sini adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan hal-hal yang melekat pada diri pelanggan. Contohnya, faktor gaya hidup, status sosial, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Penempatan pasar untuk menempatkan produk di pasar serta mampu diserap oleh konsumen. Pemasar harus jeli dalam melihat hal-hal yang diinginkan oleh pelanggan, sesuai dengan persepsi serta harapan-harapannya. Pelanggan mampu mengenali produk yang dipasarkannya dengan jelas melalui analisis lingkungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan, melalui penelitian pasar sehingga mampu menyimpulkan perbandingan antara kelemahan dan kekuatan internal perusahaan di setiap segmen, serta melihat kesempatan dan ancaman dari luar perusahaan, eksternal perusahaan. Bauran pemasaran merupakan suatu gabungan dari beberapa unsur kombinasi yang sering berkaitan yang memungkinkan kita mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan target. Bauran pemasaran adalah menerapkan strategi untuk menempatkan produknya sedekat mungkin dengan yang tingkat pasar sasaran. Kepuasan pelanggan atau konsumen puas atau tidak terhadap suatu produk sangat tergantung pada unsur-unsur yang dituntut serta dianggap penting bagi konsumen. Apa itu pemasar dan para pemasar? Pemasar adalah seorang yang berusaha memperoleh sumber daya dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai imbalannya. Pemasar selalu berusaha memperoleh tanggapan dari pihak lain, baik untuk menjual atau membeli sesuatu. Bila kedua pihak sama-sama aktif untuk mencari situasi pertukaran, kedua pihak adalah pemasar, dan situasi ini disebut pemasar timbal balik. Manajemen pemasaran dapat terjadi di sebuah organisasi yang hubungannya dengan pasar. Contohnya sebuah pabrik mobil. Mereka telah menempatkan sasaran jangka pendek dan mengembangkan strategi untuk mencapai hasil yang memuaskan di pasar. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan bermaksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Menurut sejarahnya, manajemen pemasaran disamakan dengan penanganan tugas dan persoalan yang banyak berurusan dengan pasar pelanggan. Pemasaran di lingkungan pasar pelanggan dilaksanakan oleh manajer penjualan, perwakilan penjualan, manajer periklanan, dan promosi. Para peneliti di bidang pemasaran, manajer urusan jasa pelanggan, manajer produk, manajer pasar, wakil presiden pemasaran. Manajer produk, manajer pasar, dan wakil presiden pemasaran mengelola program. Pekerjaan mereka adalah menganalisis, merencanakan, dan menerapkan program-program yang akan menghasilkan suatu tingkat transaksi yang diharapkan dan bauran transaksi dengan pasar-pasar target yang telah ditetapkan. Manajer pemasaran mengelola sebaik-baiknya semua tugas ini dengan melakukan penelitian pemasaran, perencanaan pemasaran, penerapan pemasaran, pengawasan pemasaran. Dalam perencanaan pemasaran,
Para pemasar harus membuat keputusan tentang pasar target, ciri-ciri khusus pasar, pengembangan produk, penentuan harga, saluran distribusi, distribusi fisik, komunikasi, dan promosi.